Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nur Widayanti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Arido. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ditemani oleh Bapak Dede Sutiawan MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam Arido. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Bu. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kepada Bapak nih. Selama ini Bapak selaku Kepala Sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang Ibu tanyakan, di lingkungan kita, ya di kehidupan akademik itu pasti ada ya namanya dilema etika ataupun bujukan moral. Dilema etika itu yang mungkin lebih mengarah kepada hal-hal, terutama yang saya hadapi, ada sebuah pertemuan antara benar dengan melawan yang benar. Ya, ini biasanya yang mungkin bisa saya berikan contoh kepada mereka itu, ya baik itu di masyarakat ataupun di sekolah, dihadapkan pada satu yang benar, tapi juga ini harus benar. Misalkan peraturan sekolah pada anak-anak, kita mengkondisikan mereka untuk berpakaian seragam dengan baik, tapi kondisi ekonomi orang tuanya itu pun juga mempengaruhi, karena dia tidak memiliki, akhirnya juga kita serba salah untuk hal semacam itu. Nah ini yang memang kita harus identifikasi agar ada solusi yang terbaik. Selanjutnya etika moral. Nah, untuk etika moral atau bujukan moral ini mengarah kepada benar atau salah, ya benar melawan sesuatu yang salah. Ya, misalkan kalau saya di sekolah nih menghadapi bagaimana banyak dari masyarakat atau mungkin orang ketiga yang mau kerjasama dengan kita, ya, terkait dengan buku atau lembaga kerja siswa yang taruh pada kita, itu juga merupakan sebuah hal yang memang kita harus memilah di mana tingkat kebenaran dan tingkat kesalahannya. Maka kita harus berusaha mengidentifikasi hal-hal semacam itu. Nah ini harus kita selesaikan dengan baik, karena memang bujukan moral ini sekarang ini banyak gitu, ya, yang apalagi kita, kepala sekolah ya Pak. Ya. Oke, terima gitu, kasih Pak Dede. Berarti untuk dilema etika itu adalah sesuatu yang dihadapkan pada masalah benar melawan kebenaran. Ya. Lalu untuk bujukan moral itu adalah sesuatu ketika kita dihadapkan masalah tentang benar melawan yang salah. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana nih Pak? Untuk pertanyaan ini memang ya itu tadi dilema kan, untuk bisa memutuskan mana yang terbaik dan mana bisa kita putuskan. Pasti ketika kita putuskan sesuatu, ada yang mungkin merasa dirugikan oleh kita, juga ada yang mungkin merasa diuntungkan. Yang jelas saya ketika memutuskan sebuah perkara dan kondisi dilematis ini adalah mencari yang kepentingan orang banyak. Karena memang kalau tidak ada hanya kepentingan pribadi, itu lainlah hal, yaitu bisa merugikan orang banyak. Kita berupaya untuk memberikan keputusan kepada kepentingan yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Oke, berarti pengambilan keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan untuk kepentingan yang berpihak kepada orang banyak, ya Pak ya. Betul, Bu. Oke, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk dalam pengambilan keputusan?
saya tidak sendiri, ya, karena dalam struktural jabatan pengurus sekolah itu selain saya ada yang namanya wakil atau waka, kalau ada pembantu juga di bidang kesiswaan, ada kurikulum, ada BP, ada OSIS. Maka saya akan berdiskusi ya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik kepada wakil-wakil saya atau mungkin guru yang bisa kita minta pendapatnya atau masukannya agar keputusan ini sesuai dengan keberlangsungan dari satuan pendidikan di sekolah saya ini. Oke, berarti berdiskusi dengan guru ya Pak. Betul, ya? Ya. Oke. Untuk pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif menurut Bapak, selain berdiskusi? Untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini, ya menurut saya ya, pertama kita harus berdiskusi dengan orang-orang yang sekeliling kita secara kekeluargaan agar dihasilkan sebuah keputusan yang tadi saya bilang tidak merugikan, semua bisa menguntungkan untuk orang banyak. Nah, diskusi, kita cari yang seadil-adilnya. Gitu. Berarti mencari jalan keluar yang seadil-adilnya. Gitu ya, Pak. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita gini ya, alhamdulillah sih di sekolah kita ini, sekolah kami ini tidak ada hal yang semacam itu. Tapi memang tantangan terberat itu berkait dengan hukum, Bu. Kalau udah bicara hukum, kita melibatkan orang banyak dan juga bicara hukum, kita juga terbatas kemampuannya. Maka dibutuhkan orang-orang yang memahami tentang hukum tersebut. Maka yang saya rasakan itu ya, itu dilema etika itu ya kalau kita berhadapan dengan hukum itu yang cukup ya beratlah kita hadapi hal-hal semacam itu. Berarti kasus yang berhubungan dengan hukum ya selama ini yang tantangan terberat yang Bapak hadapi. Untuk pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk dilema etika, ini kan terkait bahwa harus ada keputusan yang secepat-cepatnya penanganan tersebut dan tidak ditunda. Ya. Sebab kalau kita penanganannya ditunda, itu akan bisa berkepanjangan dan juga tidak akan terselesaikan. Maka harus segera diselesaikan secara langsung. Agar masalah ini ya pertama tidak berkepanjangan, juga tidak membuat sebuah penyakit dalam tubuh satuan pendidikan yang ada. Berarti intinya ketika ada masalah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan ketujuh nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi di muka saya sampaikan juga, selain kita dengan para wakil, dengan para guru, ketika menghadapi sebuah masalah dilema etika ini, kita berkolaborasi juga dengan pihak orang tua, ada komite sekolah, dan dengan siswa itu sendiri, agar bisa dihasilkan sebuah keputusan yang semuanya tidak dirugikan. Jadi intinya seperti itu. Berarti jawabannya yaitu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik siswa, orang tua, komite, agar mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat atau petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Saya dipercaya sebagai pimpinan sekolah ini, bagaimana bisa membuat sebuah keputusan yang seadil-adilnya, sebijaksananya buat semua kepentingan yang ada di sekolah ini. Karena kalau saya tidak bisa adil, saya yakin ada sesuatu yang hilang di sekolah ini. Oke, berarti jawaban Bapak yaitu
Bapak dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya Betul, betul. untuk pihak banyak. Oke, sudah selesai nih Pak Dede Iya, sama-sama, untuk Bu. wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Cukup Sama-sama. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Islam Arido, Bapak Haji Muiz Ali SPDI MM, selaku Kepala Sekolah di SMK Islam Arido. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Bu Wiwit. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin selama Pak Haji menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Islam Arido. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Haji, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya karena yang saya hadapi ini adalah anak yang beranjak dari usia 13 ke usia remaja. Masalah yang kita hadapi terbanyak itu adalah masalah Etika. atau pergaulan mereka. Sehingga kalau bicara pergaulan, ya parameternya adalah 1, tata tertib, 2, norma agama. Yang kita hadapi nanti kita mencari ya. Kalau ada kasus, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, nanti sesuai dengan bunyi dari tata tertib itu yang kita akan berikan sanksi secara etis. Ya. Kebanyakan ya kita melibatkan orang tua lah Bu Wit. Ya, kalau sudah kita anggap sudah beberapa kali mereka mengulang perbuatan tersebut. Berarti tentang dilema etika ya Pak Haji ya, tentang siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Lalu pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Pak Haji pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya kita identifikasi Bu Wit, mana yang lebih banyak dari yang benar ini ya manfaatnya. Nah saya selalu berpatokan kepada yang lebih banyak manfaatnya, itu yang kita ambil keputusannya. Ya. Jadi kalau dari yang si A kebenarannya hanya 2, si B kebenarannya umpamanya 5, maka yang saya ambil adalah yang tingkat kebenarannya lebih banyak, lebih banyak maslahatnya. Berarti yang kepentingan untuk orang banyaknya itu lebih banyak gitu. Betul. Ya Pak Haji ya. Iya. Oke, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Pak Haji lakukan selama ini dalam pemecahan masalah? Masalah anak SMK ya, yang pertama ya kita cari buktinya dulu. Ya. Yang kedua kita diskusikan ya dengan stakeholder yang ada, dengan BP, dengan wali kelas, wali SMK, dengan kaprok. Juga kita dalami latar belakang orang tua mereka. Karena biasanya anak-anak yang bermasalah itu selalu berawalnya dari kehidupan orang tuanya. Begitu. Berarti ya, mencari bukti dulu, lalu berdiskusi dengan stakeholder dan latar belakang keluarga. Betul. Gitu. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya karena etika ini tanpa bukti, Bu Wit ya. Nggak seperti berkelahi, orang berkelahi kan ada bukti-bukti semacam luka atau apa. Sehingga pada kasus-kasus etika, saya selalu mencari jalan keluar yang adil gitu. Yang mana selalu parameternya ya, karena kita ini SMK-nya SMK Islam, ya norma-norma Islam yang kita jadikan patokannya, di samping juga aturan-aturan yang sudah kita sepakati dengan orang tua yang sudah kita buat. Oke, berarti sepakat dengan orang tua lalu mencari jalan keluar yang adil. Betul, ya. Oke. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Rata-rata orang tua ya selalu membela anaknya walaupun anaknya salah. Ini. Sehingga ini ya dilemanya, ini masalahnya ketika kita berhadapan dengan orang tua yang selalu membela anaknya yang salah, sehingga
untuk itu ya kita harus memberikan bukti yang cukup. Kalau tanpa bukti, orang tua ini selalu mana buktinya gitu. Kita selalu dibenturkan dengan apa? Dengan aturan-aturan hukum. Sementara sekolah ini kan lembaga pendidikan. Oke, berarti ya tantangannya itu orang tua yang selalu membela anaknya ya, dan tidak mau disalahkan anaknya gitu. Dan tidak mau disalahkan. Oke, untuk pertanyaan ke-6. Apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Haji langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Haji jalankan? Ya, rata-rata ya saya serahkan dulu. Level paling bawah adalah wali kelas. Wali kelas. Ketika wali kelas sudah mulai kewalahan, maka wali kelas didampingi oleh kepala program dan BP, Bu. Nah, kalau sudah sampai di ketiga stakeholder tersebut, wali kelas, BP, dan kepala program, tidak, ini baru saya ambil. Biasanya saya tidak pernah nunggu waktu lama. Ketika kejadian, saat itu juga biasanya langsung saya minta dieksekusi penyelesaiannya gitu. Oke, berarti dari wali kelas BP lalu ke BP, lalu kalau misalkan mereka sudah menangani baru ke Pak Haji dan langsung diselesaikan pada saat itu juga. Betul, Bu, gitu. Tidak menunggu waktu lama. Untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita di kelas itu selalu kita selalu ada siswa yang kita tugaskan untuk memantau kegiatan teman-teman yang kita anggap bermasalah, sehingga biar bagaimanapun kita berkolaborasi dengan anak ya. Karena biasanya banyak kan yang kita berkaitan dengan etika ini harus ada saksinya, makanya biasanya saksi-saksi ini yang kita lindungi gitu, Bu. Sehingga kolaborasinya dengan anak, dengan wali kelas, bahkan dengan orang tua, bahkan dengan aparat setempat dari RT, RW, kalau selalu kita ya, karena kalau ada anak kita yang bolos, biasanya lingkungan ini yang WA saya. Kalau ada kejadian-kejadian semacam itu. Oke, berarti melibatkan siswa, orang tua, BP, bahkan sampai ke masyarakat gitu Pak Haji ya. Lingkungan. Oke, sampai juga apa? Komite sekolah juga saya libatkan. Komite juga. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Pak Haji petik dari pengalaman-pengalaman Pak Haji selama mengambil keputusan dilema etika? Intinya setiap keputusan tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi saya berusaha mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin. Dan kuncinya itu tadi ya, nggak bisa kita membuat orang itu senang dengan semua orang senang dengan keputusan yang kita ambil. Intinya ya kita bijaksana dan adil menurut parameter kita gitu. Oke, berarti semua keputusan itu tidak bisa menyenangkan untuk semua pihak. Yang penting keputusan itu diambil atau diputuskan agar adil dan secara bijaksana. Betul, Bu, gitu Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji, ini udah selesai untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.